Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sandia Fitri dengan NIM C24012412443. Hari ini saya akan membuat video tentang mereview ulang tentang praktikum bioper hari ini, yaitu tentang pertumbuhan. Mari kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama, itu perikanan itu dapat didefinisikan itu sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbarui. Lalu, biologi perikanan ini terdiri atas dua cabang ilmu, yaitu ada natural history, itu ilmu yang mempelajari pengetahuan alam tentang ikan, yaitu tentang bagaimana sejarah, daur hidup ikan, makanan, dan pengembangan populasinya. Lalu yang kedua itu ada dinamika populasi. Nah, dinamika populasi ini ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan itu tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lain sebagainya. Lalu, aspek-aspek dalam biologi perikanan itu meliputi aspek reproduksi ikan, populasi serta faktornya yang mengontrolnya, terus ada kebiasaan makanan, ada interaksi terhadap spesies lain, pergerakan atau ruaya, dan pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi, reproduksi, pertumbuhan, serta distribusi ukuran. Lalu, tujuan yang dapat diambil dari disiplin ilmu biologi perikanan ini adalah suatu usaha agar setiap peneliti yang mempelajari biologi ikan ini itu dapat mengerti dan memahami tentang sumber daya perikanan, serta bagaimana pemanfaatan sumber daya ini sehingga aplikasi dari pengetahuan biologi perikanan ini dapat digunakan sebagai alat pengelolaan ikan yang secara langsung berhubungan dengan sumber daya masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi itu adalah pertambahan atau penurunan populasi dalam suatu satuan waktu. Pertambahan ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian atau migrasi. Pertumbuhan itu terbagi, ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu ada pertumbuhan eksponensial, yaitu populasi memiliki tingkat kelahiran yang konstan. Ya, terus melalui waktu dan tidak dapat dibatasi oleh makanan yang dikonsumsinya. Lalu ada pertumbuhan logistik. Nah, dalam populasi pertumbuhan individu itu menunjukkan bahwa pertumbuhan eksponensial yang tidak dibatasi oleh makanan atau penyakit. Selanjutnya kita akan membahas alat dan bahan yang tadi digunakan saat praktikum. Yang pertama itu ada penggaris, lalu ada timbangan digital itu untuk mengukur bobotnya, lalu ada kamera itu untuk dokumentasi, lalu ada kain lap atau tisu itu untuk membersihkan ikannya. Terus ada jarum pentul itu untuk menahan badan-badan ikannya, lalu nanti didokumentasikan. Lalu ada kertas label dan spidol permanen itu untuk di botol jarnya nanti itu diberi nama, NIM, dan kelompok untuk identitas agar tidak tertukar. Lalu ada botol jar itu untuk menyimpan beberapa bagian-bagian ikan yang tadi seperti gonat, usus, dan juga lambungnya. Selanjutnya itu ada trash bag, itu gunanya untuk sampah atau ikan-ikan yang tadi kita udah bedah, itu nanti kita masukkan trash bag untuk dibuang, dan buangnya jangan di sekitar FP ya teman-teman. Terus ada alat bedah itu untuk kita ngelakuin pembedahan tadi. Terus ada formalin itu untuk mengawetin bagian-bagian ikan tadi yang kita udah bedah. Terus ada ikan segar, ini penting banget. Terus habis itu ada benang jahit itu jadi untuk mengikat ujung usus spesimennya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur. Yang pertama itu kita siapkan alat dan bahannya. Lalu yang kedua itu pihak Asprak tadi itu menyiapkan ikan segar dan kelompok aku itu dapat ikan kembung laki. Terus habis itu kita melakukan pengukuran bobot, terus pengukuran panjangnya juga. Habis itu jangan lupa didokumentasiin. Habis itu kita ngelakuin pembedahan. Di situ kita ngebedah ya, dari anusnya sampai kayak deket insangnya gitu. Kita bedah, terus habis itu kita mencari usus, gonat, sama lambungnya. Terus habis itu kalau misalkan
udah kita bedah semua ikannya, terus udah kita keluarin juga usus dan lain-lainnya, itu nanti didokumentasiin lagi, dan setelah itu praktikumnya selesai dan kita bersih-bersih. Oke, mungkin cukup itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.